Matanya itu mengejar sesuatu cepat dia. Dia tidak mau lambat. Tadi saya sudah dikontak saudara Pio. Pas pukul 8 kurang sedikit saya sudah di gerbang sana. Tepat waktu. Saya sudah sampai, saya bilang aman. Tidak ada masalah. Ini tipe orang yang memang ya disiplin berpakaian, tapi sekaligus dia kejar. Karena ada tipe manusia yang suka lambat juga, tapi di sini tidak ada, makanya saya berani ngomong. Kalau ada yang suka lambat, lain cerita. Saya berani ngomong. Nah ini dia kejar terus, ya jangan sampai terlambat. Ini satu tipe manusia, wataknya begitu. Ya, kejar. Tapi ada lagi tipe lain. Kurang lebih sama usianya itu, hanya satu lebih santai pakai baju kaos, satu lebih. Ini watak juga kebiasaan orang. Watak berjalannya memang begitu. Jadi nanti kalau mau jalan 2 kilo, biasanya setengah jam normal, ini bisa sampai 1 jam. Bisa. Dia enjoy saja. Ini perilaku-perilaku yang muncul sama-sama berjalan, sama-sama bergerak. Ada yang jalan biasa, ada yang mengejar, dan seterusnya. Ini contoh saja. Ya, nanti bagaimana di asrama pengolahannya. Mungkin bahan-bahan dasar sudah sering saudara-saudari olah, ya, tapi kita lihat bagaimana lebih lanjut lagi. Ini. Watak ada yang baik, ada yang tidak baik. Kita mau watak yang baik. Yang tidak baik tidak usah diajarkan. Itu otomatis. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa ada juga yang namanya benih gandum, ada juga lalang. Nah, di asrama ini kita coba menanamkan benih-benih gandum. Lalang tidak usah ditanam, tidak perlu, tumbuh sendiri. Nah, yang namanya jahat tidak usah diajarkan, muncul sendiri. Yang namanya baik seumur hidup, diajarkan pun tidak baik-baik ini. Nah, pernah sekali diminta untuk khotbah tentang damai. Khotbah bersemangat damai. Waduh, senang. Keluar dari misa, baru 3-5 menit sudah berkelahi orang di luar. Mengapa? Sendal jepitnya diinjak orang sampai putus. Maka minggu depan ulangi lagi khotbah tentang damai. Jadi tiada bosan-bosannya tentang hal yang baik. Tidak pernah boleh bosan. Nah, bagaimana membentuk watak yang baik? Pertama, kenal yang baik dulu. Kenal dulu. Mengetahui yang baik. Itu apa dulu? Ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang tidak baik. Yang kurang dan tidak baik tidak perlu. Yang mau kita perkenalkan dan kita tanamkan adalah yang baik. Yang baik dalam arti bagaimana? Tidak merugikan orang. Yang baik dalam artian apa? Menolong orang lain. Yang baik dalam artian apa? Bisa bekerja sama. Yang baik itu bagaimana? Dia bisa mengerti orang lain dalam sebuah tim kerjasama. Ini semua hal yang baik. Hal yang tidak baik, pikir diri sendiri. Terserah orang lain mau apa. Barang-barang orang lain tak dihargai, bahkan hilang. Saya pernah masuk ke sebuah asrama, tapi tidak saya sebut. Saya jumpa seorang anak. Nampaknya pintar juga anak SMP. Dia dari paroki Lauledo. Bagus anak ini, cerdas. Saya duduk dekat. Kamu tinggal di sini asrama? Iya. Berapa lama? Ngomong-ngomong. Aman tak di sini? Ya, kurang aman. Mengapa? Saya punya barang ada yang hilang, walaupun dikunci. Ada juga. Bagaimana dengan uang? Uang saya titip dengan pemimpin, kadang-kadang saya ambil. Kau tidak takut uangmu hilang? Tidak. Jadi kau simpan di mana? Celana dalam. Ini benar. Kenapa? Tiap kali dia ikat di situ. Jadi ikat kan tidak hilang. Contoh. Ini sesuatu yang tidak, karena situasi lingkungan tidak terjadi. Saya tidak karang-karang.
Mungkin anaknya ini sekarang sudah SMA atau sudah pengalaman. Ini semua terjadi di asrama juga, bukan di luar asrama. Kan tingkahnya aneh-aneh kan? Betul. Benar ya? Betul sekali. Di depan kita begini, di belakang Begitu. biasa begitu. Walaupun CCTV sudah ada, dulu mana ada CCTV. Sekarang kalau pasang CCTV mungkin ya dia mikir-mikir lah ya. Ada CCTV saya tidak lakukan. Kalau enggak, saya juga berani kan begini. Jadi sebenarnya situasi dalam asrama itu luar biasa. Apalagi pada anak remaja yang berkembangnya secara psikologis, anak SMP, SMA ini pada masa pertumbuhan dengan watak yang khas juga mereka, anak remaja ini. Dan kita perlu mengetahui watak mereka. Sebenarnya apa yang mereka cari pada dalam lingkaran generasi Z ini, apa yang mereka perlukan sebenarnya, apa yang mereka incar sebenarnya. Mengapa watak mereka bisa begini? Ini sebenarnya saya pikir sangat penting kita sepungkit. Maka kita kenal yang baik, kenalkan yang baik, perkenalkan yang baik kepada mereka. Nah, yang tidak baik tak usah, otomatis bisa muncul. Bisa, nggak usah diajar. Lalang tumbuh sendiri. Benih gandum itu harus disemaikan. Kenal yang baik. Kemudian yang kedua, mencintai yang baik. Cinta. Sesudah saya kenal itu baik, saya mencintai, artinya saya sudah mulai mengulangi hal yang baik. Saya ulangi terus. Walaupun sederhana, kecil, tapi menjadi sebuah referen kebaikan. Kebaikan menjadi sebuah referen hidup dalam asrama. Misionaris datang dulu kalau bangun gereja, Pontianak ya, Singkawang, Pemangkat, Sambas, mungkin dulu Sejiram, itu ada lonceng, ada jam pada menara gereja. Ada enggak? Ada. Apa tujuannya? Supaya umat Datang. iya, disiplin. Tahu waktu nanti akan kita singgung itu. Jadi sesudah itu baru mereka mencintai pelan-pelan. Tahu itu baik, saya cintai. Kalau tidak baik, saya tidak cintai. Saya tinggalkan itu. Nah ini berarti kenal dulu pertama yang baik itu apa, nanti daftarkan. Nah, tapi mungkin cara yang paling bagus pada waktu pertemuan di asrama kita kumpulkan bersama, kita diskusi bersama, diskusi kelompok, kita hasilkan apa-apa saja yang baik. Ya, apa-apa saja yang tidak baik, kita keluarkan dulu dua deret. Nah, nanti minta mereka pilih, mengapa ini baik, mengapa tidak, lalu bagaimana sikap kita terhadap yang tidak baik dan yang baik. Nanti mereka itu akan olah sendiri, pelan-pelan. Berarti bukan instruksi khusus, perintah, tidak bisa lagi. Tapi biar mereka olah. Nah, mungkin dalam 1 minggu, 1-2 jam bagaimana alokasi waktu untuk pengaturan hal teknis tersebut. Sampai mereka temukan, mereka cintai, dan mereka wujudkan kebaikan itu dalam asrama. Jadi kita sebagai disebut bapak asrama, ibu asrama, atau apa saja istilahnya, nah, itu jauh lebih ringan. Karena mereka sudah sadar. Kalau manusia sudah sadar, tidak usah dipaksa. Nah ini sebuah proses yang perlu waktu. Yang ketiga kita lihat, lakukan yang baik. Jadi kenal, cinta, lakukan yang baik. Nah sesudah dia cinta, yang baik itu saya lakukan, yang tidak baik saya hindari. Ini sudah perintah dari tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 2 dan seterusnya. Lakukan yang baik, hindarilah yang jahat. Itu dengan sendirinya. Nah, jadi kalau mereka sudah tahu itu baik, dia kenal, dia cinta dan dia lakukan yang baik, itu sudah satu langkah yang sangat positif untuk pembinaan di asrama itu sendiri. Jadi 3 langkah pokok mesti kita perkenalkan dalam pertemuan-pertemuan. Pertemuan dalam asrama juga sebuah pertemuan yang sudah teratur dan rutin. Sudah kita sepakati bersama. Ya, jadi jadwal-jadwal itu sudah menjadi satu patokan kedisiplinan juga. Jadi saya ambil bahasa asing tidak apa-apa, kita belajar bahasa Inggris sedikit dengan saudara Tio, dia bisa mengajar dengan baik.
Jadi kalau begitu kita lihat watak karakter itu adalah pola tingkah laku individu yang menunjuk pada pendirian moralnya itu sendiri, ya, keadaan moralnya itu sendiri. Jadi pola perilaku ini yang bisa dianggap sebagai watak. Artinya perilaku saya sudah berpola. Yang satu tadi polanya memang mengejar kalau sudah terlambat, yang satu tetap santai. Jadi pattern itu pola. Pola apa? Pola tingkah laku manusia. Tingkah laku. Dan sekaligus ini merupakan pendirian, bagian inti yang sangat penting dari hidup moralnya. Itu watak, tidak bisa kita lepaskan sedikit pun di situ. Intinya di situ. Nah, bisa terwujud melalui proses. Ada satu cerita bagus ya. 20-an murid belajar dari seorang pemikir tua. Tiap hari datang belajar di bawah pohon. Murid-murid cerdas itu bertanya, sampai kapan kita belajar? Terus. Guru tidak menjawab. Hari kedua tanya lagi, sampai kapan kita belajar? Tidak dijawab guru juga. Hari ketiga ditanya lagi oleh murid yang cerdas karena dia ingat. Hari keempat guru menjawab, tidak menjawab apa-apa. Mari ikutilah aku. Diajak pergi ke makam. Sampai masuk ke dalam makam, kita baru berhenti belajar. Jadi yang namanya belajar, pembentukan seserta tahu. Memang harus begitu ya. Pembentukan watak harus sampai akhir hayat. Jadi sabar-sabar. Kalau nanti ada 1-2 anak yang wataknya masih begini, sabar. Kita latihan kesabaran sebagai bapak atau ibu asrama. Maka syarat pokok sederhana, ususnya mesti panjang yang mengurus asrama. Ya. Kalau urus asrama ususnya pendek, cepat naik Darah. Habis cepat naik darah, tekanan darah Tinggi. Terus stroke. Stroke. Sudah ada yang mengalami itu atau belum? Wah. Belum. Bagus, jangan sampai terjadi. Kita sudah tahu dan kita harus cegah. Ya, jadi Bapak Ibu asrama, ingat, kita punya usus pertama harus panjang, jangan terlalu pendek. Kalau pendek cepat marah, cepat tersinggung. Ya, kalau cepat marah tekanan darah naik. Kalau tidak ditangani dengan baik tekanan darah naik, dia terus naik. Bisa sampai pada stroke. Kan kita sebagai Bapak Ibu asrama perlu menghindari 4 S. Pertama itu sedih, sad. Yang kedua itu apa? Stres. Yang ketiga stroke. Keempat stop. Jadi kita Bapak Ibu asrama perlu punya jurus ya. Kita harus kenal 4S. Jadi pertama sad itu sedih. Hindari sedih, be happy. Kalau lama-lama sedih jadi stres nggak bisa diatasi jadi stroke nggak bisa ditangani jadi stop. Selesai. Nah, jadi kita pembina asrama harus punya jurus hadapi 4S. Ini hanya selingan saja, tidak sampai bosan-bosan ya. Kita lihat Yesus sebagai model. Nanti baru ke asrama ya. Kita belajar dari guru besar gitu, Yesus. Watak apa yang Yesus dalam diri Yesus yang menonjol itu? Kita lihat bersama.